Di sini katanya kan benteng pertahanan terbesar di dunia. Kenapa Buton memerlukan itu ya kira-kira? Panjang benteng itu, sekeliling benteng Kesultanan Buton kurang lebih 2,7 kilo. Jadi yang bertempat di dalam benteng ini yang menjabat pada saat itu, yang menjabat. Jadi fungsinya selain itu binatang-binatang buas, tentunya untuk yang berniat jahat. Kalau Sultan minta maaf sudah wafat atau kalah dalam peperangan atau fisik sudah berkurang, ya itu tugas permaisuri melanjutkan peperangan tadi. Jadi itulah perempuan kita di Buton memang bukan perempuan biasa. Ya pemirsa, ini ada yang unik dari Kesultanan Buton ini. Ternyata mata uang yang digunakan untuk ekonomi di sehari-hari masyarakatnya adalah menggunakan uang dalam jenis kain. Itu kainnya dia ditenun khusus dengan menggunakan benang khusus dan dengan corak khusus, sehingga tidak semua orang bisa menirunya. Namun sayangnya sampai sekarang masih kita belum tahu untuk selembar kain tadi berapa nilai yang bisa digunakan. Selamat pagi, jumpa lagi dengan keluarga Kusmayadi. Kami hari ini berencana akan dari Kendari akan menyeberang ke Buton dengan menggunakan kapal cepat ekspres Bahari 6E. Ini kapalnya. Dengan kapal ini kami akan mencapai Bau-Bau, yaitu ibu kota Buton, sekitar 5 jam atau sampai sekitar jam 1 siang. Ini rencana atau perjalanan ini sebagai bagian dari perjalanan kami menuju Wakatobi. Oke, itu 3 aja. Terima kasih. Itu 2, 4. Wah, ternyata ada dapurnya juga, pantry di sini. Kita bisa pesan kopi ataupun makanan ringan di sini. Kita bisa keluar. Itu tuh.
Hah? Oh ditutup ya? Oh ya, makasih. Kalian kembalian lah. Ini deck untuk ekonomi. Deck ekonomi ada 3 dan ada 2 deck, 1, 2 dan di atas. Ah, lumayan penuh isinya. Dari atas saja. Saya keluar dulu Pak ya? Jangan lama-lama Pak. Enggak. Kamu ambil gambar aja. Gogos. Nah, ini kapal akan berangkat sekitar pukul 8 dari Pelabuhan Nusantara Kendari dan sekarang ini masih bersiap-siap dan sebagian penumpang besar penumpang telah masuk, masih menunggu beberapa menit lagi sebelum berangkat. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Pelabuhan Bau-Bau. Ini sudah terlihat pelabuhannya. Ya, pelabuhan ini adalah pelabuhan Pulau Buton. Alhamdulillah. Puasnya. Calon penumpang kapal cepat ekspres Bahari 6 dengan tujuan Pelabuhan Geraha Kendari. Kami persilakan menuju ke dermaga dan langsung dari ke kapal. Perhatikan semua barang-barang bawaan Anda. Ya, tepat sholat asar di waktu Bau-Bau kami sudah tiba di hotel namanya Red Doors. Nah, ini masih dapat pemandangan untuk ke pelabuhan. Ini masih dapat jalan. Si abang sekarang tertidur, capek karena kita tadi pagi bangun pagi langsung pergi ke pelabuhan. Dan sekarang Ade sama Ambu sedang melihat hotel-hotel yang ada di Wakatobi nanti. Kami sekarang sudah ada di luar hotel, rencananya makan malam.
sedang menunggu taksi online. Ternyata di Bau-Bau di Buton ini juga ada. Ada foto kita nggak di yang rekam kok? Iya, belum keluar STNK-nya, jadi belum bisa di-upgrade. Kecuali STNK-nya 30. Oke. Tahu lah. Ini katanya, Bu. Silakan. Ikan ya. Ikan. Beli ikannya. Ini berapa ya? Ini Satu saja makan itu meja berapa? meja ibunya satu. Ikan apa ini? Ikan apa yang enak? Ade pilihin. Semuanya ikannya enak. Yang kata Ade paling enak. Ikan sunu. Sunu. Kayak gini. Oh sunu, tapi itu yang mesti digoreng gitu ya? Goreng tepung Bisa kan? digoreng, bisa diparende. Oh, mau yang dibakar aja? Apa? Yang dibakar juga bisa. Yang dibakar apa? Jangan ikan sunu kali kalau bakar ya? Buronan. Ada ikan Barona. barona. Iya, kalau bakar buronan. Ini bawang orang Jawa ya Pak? Iya. Yang enak apa Pak? Dibakar Pak? Yang dibakar buronan. Baronang ya? Udah baronang aja ya? Yang Baronang. lain mau yang lain? Berapa buronangnya ini? Satu ya. Nah, satu. Yang enak. Mumpung kita ada di Pulau Sulawesi, kita coba es pisang hijau. Pakai susu tengah manis sekali. Jam 1 pas ya? Sampai Kamu nggak tahu jam 1 berapa? jam 1 berapa Pak? Lupa berapa? Round 1 aja gitu, round 1 o'clock. Mana, Bu? Lumayan. Wih. Kamu mah nggak punya kendaraan kan? Mana pisangnya? Nah. Keren. Oh, pelabuhan lihat pantai. Anak pantai. Judika. Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan keluarga Kusmayadi. Saat ini kami sudah bersiap-siap untuk explore Buton, khususnya Kota Bau-Bau, seharian ini. Dan kita sudah sewa kendaraan. Dan ini Ambu sedang mencari alamat di Google Maps. Guys, apa kabar? Baik. Ada Bia? Ada Abu? Halo. Lagi Lagi apa? juga. Cari apa tadi? Keraton. Keraton. Can you off the radio? Wanna hear some Billy Elliot? Oke. Oh.
Oke. The sound that dung dung. Tujuan pertama kita adalah Istana Jadi, mana sih lagunya? Keraton Buton dan juga Iya, ya. benteng. Benteng ini disebutkan benteng terluas terbesar di dunia. Nah, kayak apa? Kita ikuti Di pesona. dunia enggak kali. Iya bang, luas di dunia 2,4 hektar. 22,4 hektar. In 400 meters, turn left. Kita sekarang sudah ada di kawasan benteng Kesultanan Buton, dan ini kita ada di kasur anatomi, yaitu tiang bendera terbuat dari kayu jati. Dari tiang bendera ini kita bisa melihat sejauh mata memandang kawasan pelabuhan Buton, sehingga Kesultanan Buton sendiri membuat benteng di depan sana. Kita bisa saksikan sendiri dari sini. Dari benteng ini pihak kesultanan bisa menjaga keamanan dan wilayahnya dengan menggunakan meriam-meriam. Ini disebut dengan gerbang Lanto. Gerbang Lanto ini adalah pintu gerbang utama benteng Keraton Kesultanan Buton yang menghadap ke arah laut utara. Nah, dari gerbang inilah Sultan biasanya akan menerima tamu-tamu kehormatan yang masuk ke Keraton Kesultanan Buton. Nah, ini benteng ini terbuat dari batu karang disusun. Lihat. Nah, ini meriamnya yang digunakan sekarang masih terawat ya. Ini batu karangnya. Aduh. Si abang udah. Ini pintu utamanya. Ini pintu utamanya masuk dari sini, kemudian masuk nanti akan ke keraton. Dan Sultan akan menemui para tamu tadi ke arah keraton di sana. Kerajaan Buton berdiri sejak abad ke-13 dan berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemerintahannya bersifat monarki konstitusional, di mana hukum dan undang-undang mengikat raja dan rakyat secara setara melalui undang-undang yang disebut dengan Martabat 7. Dari 38 raja memerintah misalnya, 12 diantaranya pernah dihukum akibat melanggar sumpah jabatan. Raja atau Sultan Buton dipilih dan diangkat atas dasar kemampuan dan bukan didasarkan atas asas keturunan. Kekuasaan dibagi atas asas trias politika, yaitu adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh-contoh ini sudah cukup menasbihkan Buton sebagai kerajaan yang sangat visioner pada zamannya. Gua Arum Palaka. Oh, Arum Palaka pernah bersembunyi di Pulau Buton ini ya, dari kejaran Makassar. Bastion Balu. Make a U-turn. Bastion Kalau. Oh, ini juga ada bastion lagi tuh. Gua bilangnya kalau bah, bukannya kalau tadi. Lau, itu lau. Artinya apa? Lau itu laki-laki, tapi kalau kalau arti di sini apa nggak tahu. Sudah? Terus lagi ntar. Jadi pemirsa, benteng ini mengelilingi kompleks pemerintahan sekaligus juga kompleks perumahan dari Kesultanan Buton, sehingga kawasan ini terlindung
oleh bastion atau benteng yang lebarnya ini bisa sampai dengan 1-2 meter dan tingginya ya cukup tinggi juga kalau kita mau naik dari arah luar benteng. Oh ya, benteng ini diklaim sebagai benteng terluas di dunia. Luasnya bisa sampai dengan 22,4 hektar. Ini pusat kebudayaan Wolio itu. Oh. Ya, museumnya di sini katanya. Dengan museum. Kita sekarang mengunjungi pusat kebudayaan Wolio yang juga menjadi museum di Buton ini. Bukan, Adek? Itu Bu, itu Dutch emblem kan? Emblem. Iya. Apa sih Dek? Ini Bah. Ya, sebentar, ini ternyata rumah sultan, mungkin salah satu rumah sultan di sini. Mohon maaf ini Pak. Ya, mau ambil gambar kalau di sini buat sebatas kenang-kenangan bisa Pak. Kalau udah di dalam nggak boleh. Oh, di sini boleh kan? Iya boleh. Boleh. Saya harus buka sepatu ya? Iya. Sudah pernah ke sini Bu? Belum pernah. Ini baru pertama kami ke sini, ke Buton juga baru pertama kali. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya Dodi, ini istri saya Melati, ini anak saya Hakim, dan itu Sabia. Iya. Tombak-tombak ini adalah tombak milik Prameswuri. Jadi kalau rajanya meninggal di dalam perang, istri Prameswurinya harus melanjutkan perjuangannya dengan mengangkat tongkat. Ya. Menurut Anda gimana deh kalau jadi peranan wanita di Buton itu seperti apa sih? They're equal. Terus mereka kayak nggak disimpan di rumah gitu, masak, melahirkan, apa ini. Mereka dibelajarkan belajar bela diri, belajar peperangan supaya they fight to the last person. Posisi atau peranan wanita di Buton itu sangat diagungkan ya. Bisa cerita nggak seperti apa sih posisi wanita di sini? Posisi wanita kita di Buton sesuai syariat Islam ya. Yang sebagaimana perempuan itu tidak sebatas hanya melahirkan anak, membesarkan anak, tapi peranan untuk seorang suami, ya khususnya sultan, itu besar. Jadi pernah ada satu sultan itu melakukan perjalanan ya konon ceritanya perang lah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah melakukan perjalanan beberapa hari karena lupa izin sama permaisuri, jadi pulang kembali. Dan kemudian kalau sultan minta maaf sudah wafat atau kalah dalam peperangan atau fisik sudah berkurang, ya itu tugas permaisuri melanjutkan peperangan tadi. Jadi itulah perempuan kita di Buton memang bukan perempuan biasa. Di sini katanya kan benteng pertahanan terbesar di dunia. Kenapa Buton memerlukan itu ya kira-kira? Panjang benteng itu, sekeliling benteng Kesultanan Buton kurang lebih 2,7 kilo.
Jadi yang bertempat di dalam benteng ini yang menjabat pada saat itu, yang menjabat. Jadi fungsinya selain itu binatang-binatang buas, tentunya untuk yang berniat jahat, semacam bajak laut, semacam perompak-perompak, kira-kira seperti itu. Jadi itu dibuat memakai apa? Putih telur, itu alat perekatnya. Putih telur maksudnya, kapur, nah itu salah satu perekatnya. Jadi kita dulu di Buton ya konon ceritanya gotong royong, tapi kan itu sebuah hal yang mustahil. Dengan panjang seperti itu, dengan selebar seluas sebesar itu kan hal yang mustahil. Hanya itu tidak perlu kita ceritakan lagi ya. Itu dibangun dalam berapa tahun? Bisa sampai sebesar dua sultan, dua pemerintahan. Ya pemirsa, ini ada yang unik dari Kesultanan Buton ini. Ternyata mata uang yang digunakan untuk ekonomi di sehari-hari masyarakatnya adalah menggunakan uang dalam jenis kain. Itu kainnya dia ditenun khusus dengan menggunakan benang khusus dan dengan corak khusus, sehingga tidak semua orang bisa menirunya. Namun sayangnya sampai sekarang masih kita belum tahu untuk selembar kain tadi berapa nilai yang bisa digunakan. Ya, setelah tadi keliling ke istana Sultan Buton ke-38, sekarang kami akan melaksanakan sholat Jumat dulu di Masjid Ogena, yaitu Masjid Agung Kesultanan Buton. Masjid ini sendiri didirikan pada tahun 1541 dan beberapa kali mengalami renovasi oleh Sultan Buton. Nah, ini sekarang di sini masjidnya. Ya, terus saja kami sholat Jumat. Arsitek dari masjid ini sangat unik karena ini ada 2 lantai di atas. Lantai atas itu digunakan untuk sholat juga, tapi dengan lantai kayu. Tempat kencereng yang ada disediakan di depan. Dan tadi pintu yang ada di samping dari masjid itu sebenarnya bukan pintu tetapi adalah jendela, sehingga tadi Abang Hakim sempat mau keluar dari situ dilarang karena memang bukan untuk jalan keluar. Pintu utamanya hanya satu-satunya dari sini. Di akhir kunjungan kami di Pulau Buton, Bau-Bau, kami mengunjungi Istana Malige.
Istana ini konon diperuntukkan bagi anak-anak serta concubine atau selir Sultan Buton. Yang pertama itu adalah Istana Permaisuri, dan sekarang ini adalah Istana Malige. Lokasinya tepat di pusat kota dan areanya cukup luas. Ini Istana Malige. Bangunan atau arsiteknya sangat indah. Ini terdiri dari rumah kayu dengan 4 lantai sampai dengan ke atas. Sekarang masih dihuni oleh keturunan dari Sultan Buton. Itu Sultan. Yang ini yang tengah ini. Itu Raja Bone. Oh ini Raja Bone. Ya. Oh ini Sultan. Ya, Sultan Buton. Kalau dua ini Belanda. VOC. VOC. Hmm. VOC. Oh. Ini ya, apa namanya? Kan masih Hiasan kepalanya ya? iya beda ya. Kalau Bone Makassar juga Bone. Mirip ya. 27. Kalau ini baju perempuan acara-acara adat. Oh gitu. Tapi kalau bangsawan itu sebetulnya cuma 3 lapis saja. Kalau sudah putri kayangan, bukan lagi manusia. Kalau Perempuan Laude. Jadi itu yang membedakan laki-laki dan perempuan itu. Kalau di Makassar sana tidak dibedakan. Andi semua, perempuan Andi, laki-laki. ini kamar permaisuri. Ini tempat kalau mau sholat sini. Ini sholat, terus juga ini kamar raja, dan ini kamar permaisuri. Kotoran. Oh, Tapi- sama ya kayak yang depan kamar ya? Ya, itu. Kalau sirkulasi udara. Juga tempat memandikan jenazah. Iya. Ini. Dan ini ya raja kalau keluar pasti akan melihat Ini tempat pemandian ini. Maksudnya supaya jadi kalau Sultan Buton mau keluar dari kamarnya, beliau harus mengingat terus bahwa bahwa di dunia ini tidak kekal, dan harus mengingat bahwa apa yang harus dibawa ke akhirat kelak. Ini yang